Halo, selamat siang adik-adik yang sudah join, yang udah masuk kakak sapa dulu. Halo Eagle, kita kembali lagi. Halo Eagle. Halo Kak. Iya, kita gabung lagi buat bahas soal TO ya, Eagle. Iya Kak. Oh, tadi udah bincang-bincang soal TO-nya. Nanti biar tahu mana sih kesilapannya. Kok kayaknya silap mulu. Bener gak sih Eagle? Salah mulu nih. Iya Kak. Iya, itu untuk Iga. Siapa lagi? Ini masih pada connect ini teman-temannya. Oke, kakak siapa lagi? Adik Aisyah. Halo Aisyah Sabrina, selamat sore. Sore lah ya, Halo 2:30. Kak, sore. Halo, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Aisyah? Sehat Kak, Alhamdulillah. Sehat. Tryoutnya gimana, Aisyah? Aisyah, jeng. Gimana tuh? Tryout kamu, Aisyah Fitri Sabrina. Kok malah turun nih? Bio 7-nya. Aisyah, Oh iya Kak, banyak yang aku belum lihat. Mm-mm. Kayaknya ada yang nggak teliti deh Kak. Masih banyak apa tuh? Belum review bagaimana nih? Persiapannya Aisyah belum nyampe 500 lagi tuh. Ah, udah 600-an kok Kak. 600? Iya, Udah 600 ya? Ya, ya ini udah. turun lagi kan? Ayo. Iya, gaspol lagi, jangan turun lagi minggu depan ya. Ya Kak. Ini kecolongan di mana ini? Ya, oke, tetap semangat ya. Kakak lanjut lagi. Nando, selamat sore. Selamat sore, Kak. Jelas suara kakak di sana, Nando. Jelas, Kak. Terus putus ya? Enggak. Jelas, Kak. Jelas ya. TO kamu gimana? Jelas juga enggak, Nando? TO-nya. Coba kakak lihat dulu. Kalau yang kemarin belum sampai target, Kak. Belum sampai target, iya. Tapi sudah naik ya, Nando ya? Ayo, ditingkatin lagi ya. Udah naik tuh, udah mau nyaris 400. Oke? Semangka. Semangat kakak. Oke, Nando. Siap, Kak. Ditingkatin lagi, direview lagi biar skornya bagus. Oke, kakak sapa Diana. Halo Diana, Kak, selamat sore. sore Iya, Kak. Diana gimana kamu Diana? Kakak lihat dulu. Diana Ningrum. Diana, ayo kenapa ini makin turun? Ayo, apa alasannya nih? Diana Kayaknya kok kemarin skornya makin merah semua ya, ini. yakin Kemarin kenapa itu? Ketinggalan apa gimana tuh Diana? Buru-buru gitu? Gimana? ada yang lupa Kak. Ada yang lupa. Belum review lagi, udah kayak gimana tuh persiapannya Diana? Ini udah Masih minggu yang keberapa nih? kelas 11 Kak biologinya. Iya. Udah persiapan biologinya udah 50% belum? Diana? 50% udah ada Kak. Ya, oke. Ditingkatin lagi ya. Nanti buktiin lagi nyampe 500 sampai 600 skornya ya. Untuk minggu depan tryoutnya. Oke Oke? Kak. Oke Semangat Diana. ya Kak. Kakak sapa lagi. Kita juga belum nih masih connect. Esther, selamat sore. Selamat sore Kak. Ya, kenapa TO kamu ini Esther? Kok malah turun? Turunnya Kemarin langsung pas masuk menggelinding. di bahasa Inggris, ini Kak, internet Apa tuh? saya wifi-nya mati, terus saya nggak ada paketan. Jadi Nah, bener-bener ya, ngerjainnya ya udah gitu. Soalnya, ya, ya jadi gitu dia amburadul gitunya jadinya Esther. iya Kak, di pas masuk Saintek dari bahasa Inggris tuh internetnya tiba-tiba mati, terus saya nggak ada paketan biasa. Jadi ya udah, saya bingung. Oh, Udah bete sendiri jadi sama dari internet. dari TPS
Dari bahasa Inggris sudah TPS Dari- dong itu. Iya, Oh. Wah. iya bahasa Inggris. Dari pas bahasa Inggris, padahal saya ngirim tapi nilainya 0, jadi nggak ke ini kayaknya. Iya, Nggak nanti ke kalau tryout lagi lengkap. coba dicek lagi ya, prepare lagi datanya ya. Esther, Iya, Kak. biar nggak bete juga nih. Aduh, udah kesel duluan sama datanya. Bener Esther? Iya, Kak. Iya, oke. Buktiin lagi nanti untuk tryout minggu depannya. Kakak sapa lagi, ini masih pada connecting lagi. Oke, kita langsung saja lah bahas soal tryoutnya. Nih gimana, makin kesininya makin susah atau udah ada gambarannya? Seperti apa nih? Kakak sapa dulu, Taskiatul. Halo Taskiatul, sore. Halo sore Kak. Nah, gimana TO kamu? Aman nggak, Taskiatul? Masih sama kayak minggu kemarin Kak. Oh, masih juga sama. Gimana, makin kesininya makin turun malah ya, Taskiatul ya? Iya Kak. Turun? Kenapa tuh? Kesininya kok jadi nggak bisa diprediksi atau kayak gimana tuh? Tuh skornya di sini jadi 200, ini apa gimana nih Taskiatul? Saya kemarin buru-buru Kak, soalnya jaringannya lagi nggak bagus di sini. Waduh, lagi. Berarti nanti ngaruh juga itu ya, bikin bad mood juga ya kalau datanya kacau ya, Taskiatul ya. Iya Kak. Enggak, belajarnya juga enak ya, Taskiatul. Iya, oke. Kita langsung sajalah bahas ya soal TO. Kita lihat tutup soal yang pertama. Kalau ini kakak rasa mungkin semuanya sudah benar. Betul tidak? Coba kakak tanya Aska. Aska, apa nih jawabannya? Yuk, kira-kira nih. Sel tumbuhan. Apa kamu jawab kemarin tuh, Aska? Oh, Kak. Hanya ya, yang ya, makanya tuh semuanya ya. Jadi yang hanya tidak ada pada sel tumbuhan. Karena kloroplas ini kalau diingat lagi, ya, yang ada di sel tumbuhan yang benar-benar punya sel tumbuhan dan tidak ada di sel hewan. Yang benar-benar ada pada tumbuhan saja. Tidak ada pada sel hewan. Salah satunya tadi adalah kloroplas, ya. Kloroplas itu ada hanya pada tumbuhan. Ada lagi nggak bedanya sama sel hewan? Ayo. Kakak mau dengar suaranya nih. Pada kemana ya? Nah, kalau yang bentuk begini tuh siapa tuh? Vakuola, Kak. Iya. Loh, yang kakak gambar kayaknya bukan kloroplas deh, Kak. Kenapa? Itu dalamnya kok beda. Kalau yang kakak gambar lakukan kayak gini tuh siapa harusnya? Nah, itu adalah mitokondria. Iya. Soalnya kloroplas sama mitokondria itu punya kemiripan tuh. Ada yang mau kasih kira-kira jawabannya? Apa kemiripan mitokondria dengan kloroplas? Luar hanya ada pada tumbuhan dan ini. Sama-sama Kemiripan bermembran kloroplas dengan mitokondria. Bermembran ganda. Oke, apa lagi? Memiliki DNA. Dia memiliki DNA sendiri dan ada lagi. Dia punya ribosom. Betul? Betul, Kak. Iya. Punya ribosom sendiri. Oke. Kalau ini hanya tumbuhan saja kah yang punya vakuola? Ada pada sel hewan nggak? Ada. Iya. Tapi ukurannya lebih kecil. Ada ya. Oke. Ada Kak, tapi kecil. Nah, bahkan itu pun hanya ada pada organisme uniselular, ya. Terus ini tadi plastida, lebih tepatnya ya. Plastida ada tuh. Plastida
dan plastida ini Kak, suaranya putus-putus. ada nanti sebagai terdapatnya banyak warna yang selain hijau. Putus. Coba. Ini udah. Coba kakak ganti dulu ya. Cuacanya juga di sini lagi jelek, hujan. Udah, kedengaran suara kakak di sana? Sudah, Kak. Sudah aman Udah, Kak. belum? Kakak bisa lanjut ya. Nah, jadi kalau warna yang ada pada tumbuhan itu semuanya di dalam plastida. Emang warna apa aja? Ya kan? Ulang lagi pigmennya. Pigmen apa aja sih? Ada yang hanya nyimpan warna hijau. Itu disimpan di kloroplas. Gitu kan? Terus ada yang nyimpan atau terdapat warna selain hijau. Siapa ya? Ada yang masih ingat? Namanya? Kromoplas. Ya, kromoplas. Kromoplas itu adalah warna lain selain warna hijau. Maksudnya Kak, kayak warna pada bunga tuh, warna merah, kuning. Nah, itu ada di kromoplas. Terus ada warna putih. Siapa? Leukoplas. Nah, berasal dari kata leukosit. Ingat ya, leukosit kan sel darah putih itu ya, dari kata leuko. Nah, leukoplas ini ada lagi warnanya. Ada yang warna putih, ini kan khusus warna putih, di mana nanti ada yang putih ini mengandung ada amilum. Jadi namanya apa? Amiloplas. Terus kalau dia mengandung protein, jadinya apa? Aleuroplas. Teoplas. Iya. Kalau lemak apa? Lemak. Elaioplas. Lemak leukoplas. Oh enggak ya. Elai ya. Elaioplas. Oke. Nah, itu tadi berarti yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan itu adalah kloroplas saja. Kalau badan Golgi, nukleus, lisosom, retikulum, endoplasma itu juga ada pada sel hewan. Bisa ya? Aman ya nomor 1? Masih putus-putus? Aman, Kak. Aman. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 katanya penyusun akar. Minggu lalu kakak juga ngejelasin beda ada berkas pengangkut. Gitu kan? Ada beda letak daripada silika, ada kolateral tertutup gitu ya. Nah, kalau di sini nanyanya akar. Akar, jadi di sini kakak akan bedakan penyusun akar pada tanaman dikotil, kalau nggak salah kakak juga pernah singgung lagi, sama akar monokotil. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah di kalau monokotil dan dikotil? Monokotil serabut. Adalah di jaringan pengangkutnya. Iya. Bedanya, kalau bentuknya, kalau jenisnya oke. Akarnya kalau dikotil apa kalau gitu? Jenisnya dulu deh. Ini kita kan jaringan gambarnya. Ini jaringannya. Kalau akar dikotil kita udah belajar plantain. Kalau akar dikotil itu adalah akar gitu kan. Nah, terus kalau monokotil itu akarnya serabut. Gimana ada punya pusat. Nah, jadi dia kayak ada pusat akarnya dan bisa penopang sehingga baru bercabang lagi. Ini adalah akar tunggang. Tapi kalau akar serabut, nah dia tidak ada pondasinya. Jadi begini, nyebar aja. Maka lebih mudah atau lebih rawan atau lebih kuat itu adalah tunggang untuk akar dikotil. Nah, terus kita mau lihat perbedaan jaringan. Karena kita di sini ada jaringan.
Nah, kalau jaringannya kan kalau ditanya urutannya, ya, urutannya. Kalau paling luar, ini adalah jaringan epidermis. Si dikotil juga, monokotil juga sama. Nah, epidermis ini akan memodifikasi. Apa modifikasi? Derivat. Derivat itu adalah pada akar. Dia akan membentuk yang bernama, kakak juga pernah singgung ya. Namanya apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Ini siapa ini kakak gambarnya? Namanya apa? Itu cuma di situ aja kak? Enggak, keliling sini nih. Kan gak mungkin juga kakak buatin semuanya ya. No, di sini semuanya. Di sini ada juga si rambut akar atau yang bernama trikoma. Jadi trikoma adalah merupakan salah satu modifikasi dari epidermis. Ya, ini sama. Ini adalah trikoma. Kalau di stomata, kayak juga kakak juga pernah ngomong. Siapa modifikasi epidermis pada daun? Adalah stomata, ya. Trikoma. Apa ini trikoma? Trikoma ini adalah rambut akar. Apakah fungsi rambut akar? Fungsinya dia itu buat memperluas daerah penyerapannya sehingga dia bisa kemana aja tuh. Nah, itu rambut akar. Lalu nanti ada, kalau pada akar ada lapisan yang disebut dengan endoderm. Ini sama. Nah, maka kalau pada akar monokotil dan dikotil, ini epidermisnya sama. Terus ada lagi yang sel-selnya tersusun dari ruang-ruang antar sel. Karena dia ada ruangnya sehingga buat nyimpen. Nyimpen apa? Cadangan makanan, nyimpen air, ya kan, nyimpan udara. Nah, karena dia ruang-ruang sel begini nih. Nah, ini juga sama. Ini ada juga nih, kakak bawa di sini. Nah, jadi persamaannya tadi punya jar epidermis. Terus ada korteks. Nah, ingat, korteks itu adalah atau terdiri dari jaringan dasar atau jaringan parenkim. Karena ciri-ciri dari jaringan parenkim, dia tersusun dari ruang antar sel. Kalau ciri-ciri epidermis apa? Selnya tersusun rapat, hampir tidak ada ruangnya atau rongganya. Nah, lalu setelah jaringan epidermis, korteks, nah ada lagi nih di sini, ada endodermis. Nah, berarti udah mau ketemu nih urutannya. Ditanyanya adalah urutan yang paling tepat. Mungkin nanti dia boleh ganti dari dalam keluar atau luar ke dalam. Kan gitu. Kalau dari luar ke dalam berarti epidermis dulu. Oke, ini dia sama. Ya. Untuk monokotil dan dikotil juga sama. Ini ke sini. Nah, sama ya ini, yaitu apa? Ya ini yaitu endodermis. Nah, lalu perbedaannya apa dong? Kalau di kotil itu ada di tengah adalah silem. Dia ini yang namanya empulur. Empulur itu di sini. Ini adalah empulurnya. Nah, lalu silem floemnya di mana? Silem floemnya di sini. Berselang-seling, konsentris tipenya. Silem floem, silem floem. Nah, kayak gini ya. Terus kemarin yang waktu kita bahas ada kambiumnya di mana, Kak? Itu adalah di batangnya. Kalau ini kan akarnya tuh, ya. Nah, jadi dia di sini ada silem, floem, silem. Nah, kita ganti tuh selang-seling. Nah, kalau susunannya kayak begini, nah di tengahnya ini otomatis kosong dong. Ya. Nah, berarti yang di tengahnya itu siapa? Empulur. Dan ini juga menjadi pembeda akar monokotil dan dikotil. Kalau akar monokotil, empulurnya jelas. Nah, kalau dikotil nggak kelihatan empulurnya. Kenapa? Karena udah ketutupan dari bagian apa? Silem. Ini silem nih. Nah, oke.
Terus phloemnya di mana? Nah, phloemnya itu ada di sini. Phloemnya di sini. Nah, ini dia ya. Ini adalah bagian phloemnya. Ini phloem. Terus kalau ini mana silem phloemnya? Nah, kalau ini silemnya yang gede, phloemnya yang kecil. Nah, di situ bedanya ya. Nah, ini tadi adalah phloem. Terus aku ada pernah dengar Kak yang namanya perisikal. Nah, perisikal itu gimana? Terus ada lagi yang namanya stele. Stele itu apa lagi? Nah, stele itu atau yang disebut silinder pusat. Kalau dibilang daerah yang silinder pusat itu, dia mulai dari daerah mana? Silinder pusat. Jadi silinder pusat epidermis, berarti endodermis tidak ikut. Apa saja daerah-daerah yang termasuk dari stele? Itu adalah periskikel. Terus apa lagi? Ada silem, ada phloem, dan dari stele. Nah, berarti yang mana nih si perisikelnya? Perisikelnya di sini, mengelilingi atau setelah berarti endodermis baru ada perisikelnya. Nah, ini dia. Ini juga ada di sini. Berarti kalau dibilang daerah stele mulai dari mana ambilnya? Dari perisikel, silem, phloem, dan ampulur. Gitu. Jadi endodermis nggak ikut. Paham ya? Perbedaan akar dikotil dan monokotil. Kalau ditanya urutannya, mana yang paling tepat? Nah, berarti kamu langsung cari epidermis. Semuanya kebetulan epidermis paling urutannya ya. Jadi epidermis, korteks, epidermis, endodermis ini juga coret. Ya kan? Berarti korteks. Nah, habis korteks apa? Endodermis dulu, belum perisikel. Nah, endodermis dulu, baru perisikel, baru ampulur. Paham ya? Gampang? Adik-adik? Bisa? Kak, di monokotil ada stele nggak Kak? Apa? Kalau monokotil kenapa Nadal? Ada stele juga nggak Kak? Iya, monokotil dan dikotil punya daerah stele. Ini dia ada perisikelnya, ada silem phloemnya, ada ampulur pada dikotil, ampulurnya tidak terlihat jelas. Ya, di situ bedanya. Oke Kak. Bisa diterima yang lainnya? Halo, Bisa, Kak. ada yang mau bertanya? Bisa ya. Kita lanjut kalau begitu. Kita lanjut untuk ini. Ini harusnya juga sudah nggak pakai salah lagi. Jawabannya apa? Kok ini gede? Urutan tahapan metabolisme glukosa. Nah, apa yang ada di bayangan kamu? Kamu langsung ingat, oh ini respirasi sel. Ya kan? Karena apa? Dia bilang ada metabolisme glukosa di sini. Dan menjadi itu adalah produknya. Hasilnya dia membebaskan CO2, terus ada air dan juga ATP. Itu merupakan respirasi sel ya. Respirasi sel yang menggunakan atau yang terjadi secara apa ini? Kalau dia di sini ada H2O, berarti terjadi secara aerob. Oke, berarti yang ditanya di sini adalah tahapan yang terjadi di proses respirasi aerob. Yang mana jawaban kamu? Harusnya juga udah benar. Yang C. Harusnya masih ingat tahapannya apa aja?
Kita juga udah sering banget ulang ya. Tahapannya itu yang pertama Glikolisis. kita atau terjadi glikolisis ini awalnya terjadi di luar mitokondria, yaitu ya di sitoplasma. Lanjut, dekarboksilasi oksidatif. Ini akan masuk ke mitokondria, yaitu ke dalam matriksnya. Gitu kan? Nah, setelah masuk ke dalam matriks mitokondria, dapatlah dilanjutkan siklus Krebs. Siklus Krebs ini juga sama tempatnya, yaitu matriks mitokondria. Lalu akan dilanjutkan dengan sistem transport elektron yang akan terjadi di membran dalam. Membran dalam apa? Membran dalam mitokondria. Yang disebut apa nih? Krista. Oke, berarti udah coba. Kak, di situ ada glukoneo ya. Gluconeogenesis. Pernah dengar kata gluconeogenesis? Kak buat di sini ada kata gluconeogenesis. Gluko itu berarti ada glukosa, neo itu berarti pembentukan, genesis ini adalah proses pembentukan glukosa baru. Nah, bagaimana proses gluconeogenesis? Nah, ini terjadi ketika gula darah kita rendah. Ya kan? Gluconeogenesis ini kita juga udah belajar hormon bukan? Udah belajar ya sistem, oh belum ya? Tapi coba, siapa yang mengubah gula otot kembali menjadi glukosa ketika gula darah kita itu rendah? Ayo. Glikogen. Itu gluconeogenesis. Itu gluconeogenesis bisa dikatakan proses pembentukan kembali si glukosa yang baru nih. Nah, itu misalkan dilakukan oleh hormon, masih ingat ya, ada hormon yang tugasnya buat menjaga gula darah. Jadi ketika gula darah kita tinggi, ketika kita selesai makan, tapi ketika gula darah kita tinggi, ini kan langsung diubah menjadi energi, yaitu glikogen. Glikogen ini adalah gula otot yang nanti akan bisa disimpan di organ hati. Glikogennya. Nah, ini ketika glukosa kita dalam keadaan tinggi. Nah, hormon apa yang mengubah glukosa itu menjadi glikogen? Insulin. Lalu setelah selang 5 jam atau tidak rendah lagi nih, kenapa? Energi kita kan udah habis tuh. Nah, terus butuh glukosa lagi buat energi baru. Nah, gimana? Makan dulu? Enggak usah makan. Masih ada cadangan ya. Berarti ada cadangan energi nih, yaitu glikogen tadi yang ada di organ hati. Ini akan diambil, lalu glikogen tersebut akan diubah kembali menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang dipakai untuk menjadi pembentukan apa? ATP lagi. Nah, maka kalau kita misalkan gula darah kita rendah, kita nggak usah harus makan dulu biar ada energinya. Nah, kita kan punya cadangan. Itu tadi, si glikogen. Nah, lalu ini nanti diubah sama hormon apa? Hormon si glukagon. Nah, coba lagi nanti dicek lagi ya mengenai sistem hormon ya, untuk bisa mengetahui beda fungsi atau peranan hormon insulin dengan glukagon. Nah, jadi tadi untuk gluconeogenesis. Kalau dari sini, tahapan dari respirasi harusnya udah tahu ya, glikolisis dulu. Glikolisis berarti yang ininya salah. Coret ya, cari glikolisis. Lalu habis glikolisis itu tahap yang kedua. Ini kan lanjut ya. Nah, berarti setelah glikolisis akan melanjutkan dekarboksilasi asam pirufat. Iya.
Apa artinya dekarboksilasi asam pirufat? Yaitu dengan membuang satu karbon asam pirufat yang dari 3 menjadi 2. Kenapa harus dibuang? Karena syarat masuk ke siklus Krebs karbonnya harus 2. Iya. Maka harus ada dekarboksilasi oksidatif, gitu kan? Nah, di sini berarti ini udah langsung ketemu nih. Diaminasi ini juga salah. Ini juga salah. Ini udah langsung ketemu sebenarnya. Terus setelah itu ada siklus asam sitrat. Ingat, siklus Krebs itu juga disebut siklus asam sitrat. Kenapa dia disebut juga siklus asam sitrat? Karena produk yang pertama sekali dibentuk ya adalah produk pertama ya adalah asam sitrat. Kalau produk akhirnya ada yang tahu? Hasil produk akhir si siklus Krebs yang nanti akan ditambahkan 2 karbon dari asetil koenzim A. Maka akan ngebentuk asam sitrat. Ayo. Asam apa? Asetat. Oksaloasetat. Ketika kita ngebahas fotosintesis juga kita ngeinget itu kan. Ya gimana Kak oksaloasetat? Itu yang tipe tanaman C4 dengan CAM. Kita juga ngebahas itu ya. Jadi sebenarnya inti-inti dari atau kalimat ataupun molekul yang ada di biologi itu aja sebenarnya ya. Jadi intinya adalah kamu harus rutin mereviewnya lagi. Oke, nomor 2 ini jawabannya. Kakak bisa lanjut atau ada yang mau bertanya? Oke, belum ada. Kakak lanjut kalau begitu. Kalau yang ini. Kalau ini untuk kelas yang ini udah belajar nih sistem hormon. Kalau untuk yang FK belum ya. Ini nih, Eagle, Diva, betul? Udah belajar kan? Kakak inget loh. Betul? Ayo. Harusnya udah bisa jawab nih. Apa jawaban kamu? Loh, pada kemana ini suaranya? Pada hening. Yang lain dengar suara kakak nggak? Kedengeran Kak. Kedengeran ya? Ayo dong. Si Huda, nih di kelas Raffi. Nih kakak udah ajarin tuh. Benar nggak sih? Kakak udah ajarin ya. Sistem hormon atau kelenjar endokrin. Nah, jadi ditanyanya di sini adalah kerusakan hipofisis posterior. Kalau di kelasnya Esther, Caroline, ini belum kayaknya. Nanti ya baru kakak ajarin. Nah, jadi kalau hipofisis, kalau dibilang hipofisis itu adalah merupakan kelenjar endokrin. Apa itu kelenjar endokrin? Ada mungkin yang sudah review. Lalu apa bedanya dengan kakak tunggukan di sini? Kelenjar eksokrin. Ayo. Kakak juga kayaknya udah sering banget nulis ini. Ayo. Apa beda endo dengan ekso? Ya katanya aja Kak, ekso di luar, endo di dalam. Betul enggak? Ayo. Kalau eksokrin adalah kelenjar yang tidak bersaluran. Kebalik. Kalau eksokrin ini adalah di mana ada kelenjar, dia itu punya saluran. Kelenjar yang bersaluran. Dan biasanya kalau eksokrin itu dia melakukan proses pengeluaran dalam bentuk sekresi. Kelenjar yang bersaluran, jenis kelenjar eksokrin yang dia keluarkan itu adalah berupa enzim. Siapa dong yang sebagai kelenjar eksokrin? Ingat lagi, saluran dari pencernaan. Siapa yang sebagai kelenjar eksokrin? Berarti kelenjar-kelenjar atau organ yang ngasilin enzim. Contohnya kelenjar petialin yang ada di mulut. Oh, itu juga disebut kelenjar eksokrin. Mana lagi? Di kerongkongan ada nggak? Nggak ada. Adanya di lambung. Di lambung ada enzim. Nah, siapa yang ngeluarin? Berarti kelenjar lambungnya. Nah, berarti lambung itu sebagai apa? Kelenjar eksokrin. Nah, terus pankreas Kak. Pankreas itu kan dia ngasilin enzim juga. Dia disebut eksokrin juga dong. Iya. Tapi
Kalau pankreas itu bisa disebut dua istilah kelenjar. Nah, kelenjar apa? Ternyata pankreas itu disebut juga kelenjar endokrin. Apa itu kelenjar endokrin? Adalah kelenjar yang tidak bersaluran. Nah, kalau kelenjar yang tidak bersaluran, hasil sekresinya itu dibawa atau disalurkan oleh darah. Nah, sekresinya ini berupa apa? Hormon. Nah, jadi kalau tidak bersaluran, gimana dong hormon yang dibutuhkan? Misalkan itu hipofisis. Nah, khusus untuk hipofisis. Hipofisis ini dia terletak atau letaknya itu ada di otak. Nah, sementara hipofisis ini mempengaruhi fungsi dari organ reproduksi. Nah, logikanya bagaimana hormon yang dihasilkan dia tadi berada di bagian otak, sementara organ reproduksi adanya tempatnya jauh. Nah, terus kayak gimana dong? Sementara dia tidak bersaluran. Berarti ini akan diangkut ataupun dibawa melalui apa? Diangkutnya melalui darah. Gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau eksokrin gimana? Eksokrin kan ada salurannya. Ketika enzim dari mulut, nanti kemana? Berarti dia ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, nah kan ada salurannya. Gitu ya. Jadi bedakan eksokrin dengan endokrin. Terus tadi hipofisis posterior. Emang ada anteriornya, Kak? Nah, karena dia berada di otak, jadi kelenjar hipofisis itu ada 3. Kelenjar hipofisis. Nah, itu terdiri dari 3 bagian. Nah, dan ini pernah keluar juga, Kakak udah bilang di kelas yang lain ya, bahwa ada soal UTBK 2019 nanyain hormon yang ada di hipofisis bagian depan, yaitu hipofisis bagian anterior. Hipofisis anterior. Nah, siapa nih? Hipofisis anterior paling banyak. Ada si hormon ya. Ini hipofisis itu adalah kelenjarnya. Lalu dia kan tadi kelenjar yang ngasilin hormon. Nah, hormon apa saja yang dihasilkan oleh hipofisis anterior? Yang pertama adalah GH. Itu apa? Growth hormone. Terus ada GnRH. Nanti coba dilihat lagi catatannya. Namanya gonadotrop. Gonadotrop. Gonadotrop ini ada lagi nih. Nah, kayak gini nih kalau biologi, cabang-cabang mulu ya. Gonadotrop itu ada hormon apa? Hormon ada FSH. Ini juga kamu udah pasti sering dengar. LH. Nah, berarti dari hipofisis anterior. Nah, berarti ini udah salah. Gonadotropin. Nanyanya kan posterior. Dan biasanya kalau option 1, 2, 3, kalau 1 udah salah, 3 udah pasti salah. Gitu ya. Terus ada gonadotropin. Terus apa lagi? Yang di sini ada somatotrof hormon, STH. Buat apa? Pertumbuhan. Somatotrof. Oke, itu yang ada di anterior. Ada lagi siapa? Adrenocorticotropic hormon, ACTH. Tuh, sama prolaktin. Prolaktin itu buat mensekresi ASI. Prolaktin. Banyak ya. Oke, nah ini pernah keluar di 2019 UTBK. Oke, terus tadi kan 3 bagian. Kalau anterior itu bagian depan. Kalau yang tengah berarti intermediate. Kalau intermediate itu bagian tengah, ini hormonnya adalah hormon yang mengatur warna kulit. MSH, melanocyte stimulate hormone. Berarti yang buat ngatur warna kulit kita, pigmen kulit. Jadi ketika jaringan kulit kita ini ada yang rusak, otomatis dengan warna yang sebelahnya kan pasti beda. Tapi lambat laun atau kelamaan kan bisa jadi sama tuh. Nah, itu karena ada si MSH ini ya. Dan intermediate hanya 1, MSH. Terus hipofisis yang bagian belakang, posterior ini 2. Yaitu siapa? Ada ADH dan oksitosin. Oke, Kak nggak ada ADH, Kak. ADH itu juga disebut dengan istilah vasopresin. Nah,
Gitu ya. Kalau ngomongin ADH, kalau masih ingat sistem ekskresi, ini berperan di dalam tubula ginjal. Di tubula ginjal fungsinya buat mengatur penyerapan air. Jadi si ADH ini akan mengambil air, ini air ya, di dalam kandungan urin. Jangan urin itu terbuang di mana konsentrasi airnya lebih tinggi. Kalau konsentrasi airnya lebih tinggi, berarti urinnya encer. Ya kan? Yang seharusnya urin itu harusnya si konsentrasi airnya itu harusnya lebih rendah. Terus konsentrasi tingginya siapa? Berarti yang harusnya yang dibuangnya dalam bentuk ada amonia, terus ada urea, itu harusnya yang konsentrasinya tinggi. Gitu ya, atau urin pekat. Nah, itu diatur oleh ADH. Maka kalau ADH ini tidak berfungsi, urin kita menjadi lebih banyak dan lebih encer. Namanya diabetes. Ada yang bisa lanjut? Diabetes apa? Mellitus ya, Kak. Ya. Apa? Diabetes? Mellitus. Mellitus. Diabetes mellitus itu kencing manis. Ayo. Insipidius. Diabetes insipidus. Ya, insipidius. Ya, bukan insidious. Bukan ya. Diabetes itu ada 2. Jadi suka kebalik-balik juga, diabetes mellitus sama diabetes anak kakak aja udah kebalik. Diabetes apa yuk? Insipidius. Mellitus. Kalau mellitus, kenapa? Akibat apa? Ayo. Kencing manis. Iya, kenapa kok bisa manis? Insipidus. Apa karena dia manis, jadi kencingnya manis? Gimana itu ceritanya? Dapat gula. Ya, karena banyak gula, Kak. Dia makan gula mulu. Ih, gimana itu ceritanya? Kalau kita makan yang banyak gula nggak apa-apa. Orang ada kok yang jagain kadar gula di dalam tubuh kita. Itu gimana ceritanya? Kenapa bisa terjadi diabetes mellitus? Ayo, kakak nggak mau manggil siapa deh, siapa yang bisa deh, ayo. Gak apa-apa, namanya belajar. Nobody's perfect, asik. Ya kan? Kita semuanya belajar. Ayo. Aduh, hening sekali ini, mana suaranya? Apa yang mengakibatkan diabetes mellitus? Itu satu karena tidak berfungsinya insulin. Insulin kan tadi dia ketika kadar gula darah kita tinggi, dia akan langsung mengubah. Nah, maka kalau insulinnya tidak berproduksi atau tidak ada lagi atau tidak berfungsi, gula darah tinggi. Lalu apa hubungannya dengan ginjal? Ada lagi nih, di bagian tubulah ginjal ada penyerapan gula, yaitu di tubula proksimal. Nah, ternyata di tubula proksimal ini juga terjadi kerusakan. Maka mengakibatkan glukosa ini ada di dalam urin. Gitu. Kok bisa kita tahu gula diabetes mellitus, Kak, dari urinnya? Dicoba dulu. Kok gitu? Harusnya pakai gimana? Gimana membuktikannya? Dicolek dulu terus dirasain manis apa enggak? Gimana yuk? Pakai yang jarum itu. Pakai uji apa? Jarum apa? Apanya di jarum Yang nih? di tangan. Urinnya ditetesin. Loh, itu mah cek darah oke. Ya itu bisa. Kalau misalkan ada urin nih, kita tetesin pakai jet apa nih atau pakai ininya, indikatornya? Urin pakai kita tetesin larutan. Nanti kita bisa tahu nih kalau warnanya merah bata, ya ada glukosanya. Uji apa? Ayo. Pakai larutan Benedik. Iya, ya. Larutan Benedik atau bisa juga pakai larutan Vehling. Nah, Vehling A dan B. Nah, lalu ketika urin itu kita tetesin pakai larutan Benedik ataupun Vehling, nanti urinnya terlihat warna merah bata. Ya, atau menuju ke orange. Oh, berarti itu ada glukosanya. Nah, itu indikasinya, ya. Terus kalau kita mau ngetahuin ada protein, gimana tuh? Pakai apa ujinya? Uret, Kak. Uret, ya. Terus nanti terlihat warna apa?
Ungu. Ungu. Iya, oke. Jadi tadi kita balik lagi ke sini. Melitus dan insipidus ini beda. Kalau melitus itu kadar gula darah yang tinggi atau kadar glukosa. Tapi kalau insipidus ini kadar apa? Air yang tinggi. Di mana? Di dalam urin. Konsentrasi encer. Lebih banyak air buang sih. Sementara air itu sangat dibutuhkan di dalam sel tubuh. Apalagi kalau ingat komposisi darah. Ya kan? Di mana plasma darah itu 98% kandungannya air. Oke. Kita balik ke sini, gonadotropin sudah pasti salah. Tirotropin itu apa, Kak? Tirotropin ini dia dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Atau sama juga dengan hormon tiroksin. Nah, ini berarti salah. Jadi penjelasan kakak juga udah tahu posterior itu ada vasopresin sama oksitosin. Jawabannya sudah pasti 24 atau C. Hormon oksitosin, ada yang sudah review atau bahkan kakak udah ajarin juga di kelas mana ya? Kakak mau nunggu dulu di suaranya. Oksitosin, apa fungsinya? Ayo. Udah pada ngulangin kelenjar enggak nih? Buat melahirkan bukan sih, Kak? Kan ada bagian baik sekresi A, lebih tepatnya oksitosin. Perasaan bukan sih, Kak? Ayo, untuk mengatur kontraksi apa? Kontraksi rahim atau uterus saat mau apa? Melahirkan. Iya, karena kalau nggak kontraksi ntar anaknya nggak mau keluar. Ya, diinduksi, Kak. Iya, induksi itu artinya apa? Induksi itu pemberian hormon ini supaya oksitosinnya bisa lebih aktif gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Jadi sebenarnya kalau belajarin hormon itu seru tuh. Untuk yang kelas ini hari Minggu Jumat ya, Esther, Fernando, Nida, yang lainnya, Pinkan, ini semuanya Caroline itu nanti kamu baca mengenai sistem hormon. Jadi ketika kakak ngajarin, kamu baca lagi catatannya, jadi bisa balance ketika kakak tanya ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kakak lanjut? Ini diabetes. Belum ada. Kakak lanjutlah kalau begitu. Kalau ini jawabannya apa? Ini kita udah belajar juga ya. Sempat nggak sih belajarnya ini? Seorang siswa menemukan yang hidup di laut dulu nih. Melekat di suatu tempat. Nah, melekat di suatu tempat. Kalau melekat di suatu tempat berarti nggak bergerak bebas. Jadi itu kalau di sini melekat itu dia disebut, kalau pada hewan solentrata disebutnya polip. Tapi kalau, nah itu dulu ya, melekat. Terus dia melekat di suatu tempat berbentuk vas bunga. Dan ini yang buat ciri khas dari organisme ini. Jadi dia itu seperti vas bunga, ya kan? Terus ada apanya katanya? Ada pori-porinya. Berarti udah tahu dong ini siapa? Ayo. Adalah, iya, dari kelompok Porifera. Terus kakak mau ingetin lagi dan mau tanya lagi, karena dia hidupnya di air, udah gitu tubuhnya berpori-pori, pastinya ada saluran air masuk. Dan dia itu punya rongga. Rongga apa? Ada spongosol namanya. Nah, air itu dapat masuk tapi bisa keluar lagi. Yang mau kakak tanya di sini adalah apa nama saluran air masuk dan saluran keluarnya air? Ada yang masih ingat? Kalau saluran masuknya air disebut ostium. Kalau keluar air itu namanya osculum.
gitu ya. Nah, lalu kalau dibilang tadi dia punya rongga, kakak mau ingat lagi, mau tanya lagi. Kalau porifera ini lapisan embrionya bersifat apa? Porifera. Lapisan embrionya. Dia masih, ayo. Diplobastik. Iya. Kalau si solentrata juga masih diploblastik. Apakah maksudnya diploblastik? Berasal dari kata dua. Jadi lapisan embrionya itu dua lapisan, yaitu apa? Ektodem dengan endodem. Belum ada mesodemnya. Nah, lalu tadi di sini ada kakak bilang ada cara hidup. Cara hidup porifera ini nggak bisa kemana-mana nih. Jadi dia melekat aja. Cara hidup yang melekat pada substrat atau pada tempat mana aja gitu dia nempelnya, itu disebut sesil. Sesil. Ya. Nah, itu untuk porifera. Kalau cnidaria, pernah dengar ya? Cnidaria ini apa ya? Kalau cnidaria ini adalah dari kelompok solentrata. Nah, solentrata ini ada dua. Ada Stenophora sama cnidaria. Stenophora dan cnidaria. Wih, apalagi tuh Kak? Biasanya ngomongin solentrata aja. Nah, bedanya kalau Stenophora itu tidak punya alat penyengatnya atau tidak ada nematokisnya. Nah, yang punya nematokis adalah cnidaria. Ada nematokis. Apa ini Kak nematokis? Adalah alat penyengat. Jadi kalau ubur-ubur itu kan kayak nyetrum gitu ya. Ini spesiesnya. Jadi dia itu buat sebagai pelindung diri. Nematokis ini adalah sebagai sistem pertahanan dirinya. Nah, itu ya untuk cnidaria. Jadi biar tahu ada dua jenis solentrata, Stenophora dan cnidaria. Kalau ganggang, nah ini adalah, aku juga udah pernah bilang bahwa ini adalah protista. Dia masih uniseluler ya, mirip tumbuhan. Dia bersifat apa kemarin waktu kakak bilang di kelompok lantai belum jelas akar, batang, dan daunnya disebut apa itu si alga? Masih ingat nggak? Talopita. Iya, talopita. Iya, gitu ya. Oke, kakak lanjut atau ada yang mau bertanya? Belum ada. Kakak lanjut kalau gitu. Nah, kalau brachidaktili, kakak juga pernah kayaknya, dan bukan kayaknya, memang pernah kakak jelasin brachidaktili, yaitu di materi genetika, yaitu di penyakit yang terpaut di kromosom apa ini? Gonosom atau autosom? Ayo, tahu? Autosom. Autosom, ya. Brachidaktili apa dulu nih Kak? Apa brachidaktili? Brachidaktili itu adalah yang berjari pendek, dan ini dia itu penderitanya bersifat apa ya? Resesif atau dominan tuh penderitanya? Resesif. Itu albino. Penderitanya ini kalau ya udah Kak, dominan lah berarti. Nah, penderitanya adalah dominan, dan dominannya pun bersifat apa? Ayo, nggak hidup. Apa itu? Dominannya ini bersifat Letal. letal. Nah, lalu brachidaktilinya yang mana? Yang hetero berarti. Nah, berarti kan dia kalau kita bikin B. Nah, brachidaktili berarti di sini kalau genotipnya B besar, ini letal, mati. Berarti kalau penderitanya dalam keadaan hetero, B besar, B kecil.
Berarti kalau normalnya ya ada resesifnya. B kecil, B kecil. Nah, itu dulu untuk si Brachydactyly. Di soal juga udah dikasih tahu, Kak. Brachydactyly merupakan gen dominan yang letal. Jika seorang wanita menderita Brachydactyly, kamu langsung buat parentalnya. Seorang wanita Brachydactyly. Karena dia terpaut autosom, berarti nggak terlibat antara X sama Y. Udah gitu penderitanya berarti B besar, B kecil. Itu ibunya dulu. Dan buta warna. Nah, buta warna gimana ya? Kalau wanita, berarti ini ada hubungannya dengan si gonosomnya. Nah, berarti maka wanita tersebut akan mewarisi. Katanya wanita di sini, selain Brachydactyly, dia juga buta warna X, B kecil, X, B kecil. Betul tidak, adik-adik? Kita mau cari misalkan ayahnya. Nah, kita lihat kira-kira Brachydactyly itu nanti turunnya dari mana. Nah, terus udah bisa dong, kamu bisa jawab Brachydactyly itu penderitanya hanya dalam keadaan hetero ini aja. Karena nggak pasti dominan, karena dominan udah pasti letal, nggak lahir, nggak bakalan ada. Nah, normal. Kita cek langsung. Berarti ayahnya juga sudah pasti Brachydactyly. Betul nggak? Setuju? Halo? Halo. Brachydactyly dari ibu dan buta warna dari ayah. Nah, jadi maka wanita tersebut akan mewarisi gennya kemana? Brachydactyly dari ayah dan ibunya, dan buta warna dari ayah atau ibunya. Jadi misalkan keturunannya itu, jadi kalau misalkan ada pasangan suami istri seperti ini, Brachydactyly, apa keturunannya ini dulu? Anaknya akan menghasilkan apa? Satu letal, betul? 2 Brachydactyly, 1 normal. Oke, ini dulu. Terus kalau perempuan buta warna, ini nurunin kan kemana? Kalau misalkan kita buat ayahnya normal dulu deh. X, B besar, Y. Kan gitu ya. Ini bisa nurunin ke anak laki-laki sama ke anak perempuan. Betul nggak? Halo. Betul nggak? Misalkan kalau ayah tadi buta warna. Ya. Jadi kalau misalkan ini apa hasilnya? Keturunannya? Apa anaknya nih? Ini kemari. Perempuan carrier. Setuju? Ingat masih genotipnya ya. Terus yang ini laki-laki apa? Buta Warna. Buta warna. Iya enggak? Ya. Terus perempuan carrier, berarti ada 2. Ya enggak? Ya, Kak. Laki-laki. Buat lagi. Ada 2 berarti. Semua anak laki-lakinya buta warna. Ayo coba kita periksa. Berarti mana jawabannya ini? Jadi Brachydactyly itu kita dapatkan dari mana? Anak Brachydactyly ini. Kalau gitu dari pernyataannya. Anak yang nanti lahir Brachydactyly dari pasangan ayah, berarti dari ayah sama dari ibu dong. Bener nggak? Betul? Berarti Brachydactyly dari ayah atau ibunya. Kalau kata ayah atau ini salah dong. Setuju nggak kalau kata atau? Berarti seakan-akan hanya dari ayah atau dari ibunya saja. Betul? Betul, Kak. Ya, berarti kita coret. Harusnya dari ayah sama ibunya. Oke. Terus Brachydactyly dari ibu dan buta warna dari ayah. Gimana nih? Salah. Ya, kenapa salah? Harus sama-sama Brachydactyly dari ibu dan ayah. Yo. Brachydactyly buta warna, maka wanita tersebut mewarisi gen ke mana dia? Berarti wanita ini kan pasti akan mewarisi ke anak laki-lakinya dong. Iya enggak? Kan gitu? Kalau ini nanyanya siapa sih, Kak? Maka wanita tersebut mewarisi gen. Berarti si wanita yang mana? Ibunya ini.
jika seorang wanita tersebut menderita, dia nurunin ke mananya? Ke anak laki-laki atau ke anak perempuannya? Pasti 100% ke anak ini. 100% nurunkan ke anak lakinya. Gitu ya. Nah, berarti kalau mana lagi yang kita coret? Apakah buta warna itu dari ayah? Kita coret enggak ini? Ya kan? Coret yang dari ayah. Karena tadi penderitanya adalah ibunya. Terus mana lagi? Kira-kira B atau E ini? Brakidaktilinya dari ayah, emang ibunya enggak? Ini juga salah. Betul enggak yang B kakak coret? Kan ibunya juga brakidaktili, bukan dari ayah aja. Iya enggak? Ya Kak. Halo. Berarti brakidaktili dan buta warna dari ayah Dan Ibu. iya, dan ibunya. Gitu. Bisa ya? Kita lanjut. Kita lanjut soal berikutnya. Kalau ini apa jawabannya? Asam Peptidoglikan, Kak. Ayo. Kenapa beda-beda nih? Karena lapisan lilin pada, nah inilah ciri khas pada bakteri, ya, bakteri yang menyebabkan apa nih? Bakteri TBC. Jadi bakteri TBC ini adalah jenis Mycobacterium. Dasar dari katanya sebenarnya ya, Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia punya ciri khas, dia bisa resisten biotik. Nah, terus kakak mau tanya, Mycobacterium ini jenis bakteri apa? Gram positif atau gram negatif? Ayo. Negatif. Mycobacterium bukannya positif. Iya, Kak, positif. Iya. Jadi masih ingat nggak penjelasan kakak mengenai bakteri gram positif? Gimana dia? Peptidoglikannya tebal. Peptidoglikannya lebih Harusnya tebal bukan, Kak? bakteri gram negatif bukan yang resisten. Ya enggak? Kok jadi positif? Waktu kakak ngejelasin bakteri gram negatif sama positif, kalau gram positif itu di peptidoglikannya bagaimana? Positif. Tebal. Positif ya, dia si peptido. Peptidoglikannya itu dia tebal. Nah, jadi peptidoglikannya tebal sehingga kalau masih ingat juga yang resisten terhadap antibiotik, kakak pernah bilang peptidoglikan siapa ya yang punya? Yang tipis. Ya, yaitu bakteri gram apa? Negatif. Negatif. Iya, bakteri gram negatif. Nah, tapi untuk khusus tuberkulosis, dia gram positif kok bisa kebal ya, resisten antibiotik. Nah, jadi karena ada lapisan lipidnya, nah dia kan ada tebal tapi masih ada membrannya, dia itu terdapat komponen asam mikolat. Iya. Asam mikolat inilah yang nanti dia bisa dapat resisten terhadap antibiotik. Makanya kalau pengobatan TBC kan itu ada ininya ya, durasinya ya. Jadi misalkan berapa bulan dia harus minum obat, 6 bulan misalkan. Benar nggak sih ceritanya? Betul? Ya supaya ini tadi benar-benar dia bisa rusak dengan antibiotik. Nah, jadi antibiotik sukar menembus sel bakteri karena punya asam mikolat. Itu ciri khas pada bakteri TBC. Ya. Nah, tapi kalau bakteri gram negatif, kenapa bisa resisten? Karena peptidoglikannya tipis. Dan yang lebih tebal itu adalah
lipopolisakaridanya yang nanti membentuk jadi apa itu kemarin kakak bilangnya? Menyusun jadi Kapsul. kapsul. Iya, gitu ya. Nah, itu untuk mengenai si TBC atau bakteri Mycobacterium. Ada yang mau bertanya? Kasamikolat ada di bakteri gram negatif enggak, Kak? Nah, jadi ini tadi kan khusus. Berarti ciri khas. Berarti ini hanya ada pada si ini doang. Jadi itu di ciri khasnya si TBC ini, ciri khas si Mycobacterium ini, gitu. Jadi dia nggak pakai asam kalau bakteri gram negatif, dia nggak ada unsur si mikolat ini pun dia sudah bisa resisten sebenarnya, karena dia sudah punya si lipopolisakarida tadi. Nah, gitu. Bisa ya. Nah, terus kalau ngomongin ada di situ komponen yang namanya di sini ada murine. Murine ini apa Kak? Kalau murine ini juga adalah penyusun atau komponen pada peptidoglikan yang fungsinya nanti buat mencegah. Jadi fungsi murine ini adalah komponen yang ada pada peptidoglikan, yaitu berarti kalau ngomong peptidoglikan berarti pada dinding. Nah, pada dinding selnya. Apa fungsinya? Untuk menjaga struktur atau mempertahankan bentuk selnya dan mencegah sel ketika mengalami lisis. Nah, berarti pada saat peptidoglikan pada dinding sel untuk memberi bentuk atau mempertahankan bentuk sel biar nggak pecah gitu. Berarti kalau masih ingat daur hidup virus ketika dia memecah dinding sel bakteri, berarti komponen murine ini yang dia rusak. Gitu ya. Mempertahankan bentuk sel agar tidak mudah bagaimana? Tidak pecah atau mengalami lisis. Itu dia. Oke, berarti tadi kalau pertanyaan Nando tadi ada nggak Kak di bakteri gram negatif itu tidak ada. Dan ini hanya ada pada ciri khas pada bakteri TBC. Bisa Nando? Bisa, Kak. Oke. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Kalau ini nggak pakai salah juga ya. Apa jawabannya? Ini udah harusnya udah mantep. Jika gugus kodon. Ingat, kodon itu juga disebut apa? mRNA. Betul? Atau RNA duta. Sama nggak sih ketiga ini sebutannya? Setuju nggak sih adik-adik? Setuju. Setuju. Nah, jadi kalau dibilang kodon, ya di soal kamu langsung ingat ini. Nah, katanya ada kodon nih. Nah, berarti kalau mRNA, udah gitu gini. Dia RNA kan ada ini. RNA itu kan ada U-nya. Nah, itu aja sih. Gitu kan. Nah, lalu ada kodon. Terus ingat, mRNA ini kan terbentuk dari siapa? Terbentuk dari salah satu rantai template. Iya. Template siapa? DNA. Siapa rantai template DNA? Antisense. Nah, itu adalah anti. Berarti kamu mengubah ya, yang dari GUA, SSU, AGS, USG. Ini berarti kan kodonnya. Kalau kita ubah ke antisense berarti kamu ganti semuanya. Ini jadi apa berarti? Jadi SAT. Betul tidak? Karena kan mintanya DNA. Udah pasti tidak ada U. Setuju? Halo? Berarti coret yang U-nya kan? Setuju nggak dengan kakak? U-nya coret dulu. Setuju. Yang ada U. Ya. Terus SAT. Terus kamu ganti. Jadi apa nih? G, A. Oke.
Udah dapat jawabannya? Belum ya? B atau D ini? Kasih salah. Terus ini apa? Bukan U, tapi T, ya. Ini S, ini G. Ya, berarti udah dapat jawabannya. Jawabannya adalah D. Ini U itu balik lagi jadi A, ini G, ini S. Bisa ya? Kalau DNA itu ingat tidak ada urasil. Maka urasilnya kamu coret dulu tadinya. Gampang ya seharusnya. Dan ini harusnya sudah banyak yang benar. Kakak bisa lanjut? Bisa, Kak. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya, kakak tadi belum lanjut. Ada proses yang disebut, ini gampang sih sebenarnya dari lihat aja bacanya. Pola musim di bumi itu tiba-tiba berubah. Berarti ada perubahan. Jadi terus di mana ada perubahan alam, di mana di sini ada berubah suhu menjadi lebih dingin. Nah, beberapa individu penguin yang memiliki lapisan lemak itu lebih banyak dan lebih adaptif. Nah, kalau kata Darwin, kalau yang lebih adaptif, ini akan bagaimana? Akan survive. Iya, dia bisa bertahan hidup. Nah, dibanding penguin yang memiliki lapisan lemak yang lebih sedikit. Berarti ini akan punah. Nah, kenapa Kak? Apa hubungannya suhu terhadap lemak? Ya, lemak itu juga bisa sebagai apa? Bisa berfungsi dalam menghangatkan tubuh. Nah, berarti ini adalah teori mengenai siapa? Teori Darwin, yaitu siapa jawabannya? Teori Seleksi Darwin. alam. Nah, bahwa ini mengalami seleksi alam. Terus kakak mau cerita di sini ada gambar untuk biar bisa membayangkan kondisi ada simpat. Jadi alopatrik dan simpatrik ini adalah proses terjadinya spesiasi. Spesiasi itu adalah terbentuknya spesies baru. Jadi awalnya tumbuhan ini, nah ini tadi, ini adalah populasi awal. Jadi populasi awal ini, awalnya begini ya. Nah, mereka masih bisa melakukan yang namanya kalau populasi awal, terus populasi awal ini dia bersifat atau masih berkerabat atau dalam bisa disebut spesies. Kalau satu spesies ini masih dapat melakukan interhibridisasi. Hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Satu spesies, ya. Nah, lalu karena ada kondisi perubahan alam, jadi satu spesies tadi itu masih bisa karena tempatnya masih sama. Dapat melakukan interhibridisasi, terus bisa menghasilkan keturunan, berarti F1. Dan F1-nya ini bersifat fertil. Itu kalau syarat satu spesies yang mengalami interhibridisasi. Fertil ya, karena satu spesies. Tapi dalam satu kondisi ini akan mengalami perubahan, lihat panahnya, karena terjadi barier. Nah, ini yang disebut sebagai barier. Apa itu barier? Nah, jadi populasi yang tadinya sama bisa melakukan interhibridisasi, itu nggak bisa. Kenapa? Karena udah ada bariernya atau hambatan. Seperti apa sih barrier atau hambatan itu? Nah, bisa berupa jurang, ya. Ini kan emang kok tiba-tiba muncul begini Kak? Yang namanya perubahan alam ya, bisa terbentuk danau luas, bisa menyurut, surut ya. Nah, habitat, tapi karena ketika airnya berkurang, itu menjadi apa? Membuat suatu daerah mereka terpisah. Nah, jadi barrier itu atau hambatan membuat ini menjadi terpisah. Maka maksudnya dengan terpisah tadi, ini akan apa saja tadi barriernya? Ini bisa jurang, gunung, gitu ya.
lembah. Nah, kan gitu ya. Nah, itu tadi sebagai bariernya. Dari awal udah kebayang, itu tadi ada yang namanya populasi awal. Nah, karena tadi ada barrier ini, nah otomatis akan dapat memotong. Memotong atau memutus. Memutus apa? Aliran gen. Nah, maksudnya ya tadi tumbuhan yang di sini bisa secara di sini bisa melakukan interhibridisasi misalkan, tapi kan kita tumbuhan. Tapi karena tadi ada barrier dan ini berlangsung dalam waktu lama, ya kan? Barrier hambatan ini dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini nanti akan membuat perubahan apa? Baik dalam gennya, perubahan strukturnya, tingkah laku. Nah, ini nanti membuat jadi dua spesies yang berbeda. Padahal tadinya mereka sama. Gitu. Nah, di sini mau kakak tunjukkan apa tadi yang si awal tadi terpisah karena ada barrier ini. Nah, inilah yang disebut populasi alopatrik. Ya, disebutnya. Iya. Jadi adanya populasi terpisah karena ada barrier. Apa barrier itu? Bisa jurang, bisa gunung, lembah. Nah, ini jadi mereka kepisah. Dan ini dalam waktu yang lama otomatis mereka kan mengalami perubahan yang mungkin nanti gametnya gitu, yang dari satu gamet yang ini belum. Nah, lalu kalau kita geser kanan, nah misalkan tadi bisa ini namanya harusnya misalkan kalau pati ada di titik sama tidak bisa putus ini. Halo. Lagi serius ngomong. Ya, lagi serius berbicara kok malah putus ya. Oke. Kita lanjut. Tadi sampai mana? Tapi tadi penjelasan Kakak dengar ya? Benar nggak sih? Dengar ya? Kak. Terus tadi alopatrik tahu nggak? Cepet banget. Alopatrik tadi jelas Kakak jelasinnya? Kedengeran nggak? Keputus, Kak. Enggak, Kak. Putus-putus ya. Nah, berarti alopatrik itu adalah populasi yang terbentuknya populasi baru karena terpisah. Terpisah karena ada hambatan. Hambatan yang disebut sebagai barrier. Jadi awalnya kita lihat dari sini dulu. Dari kemarin nih. Ada populasi awal. Lalu karena ada barrier atau hambatan seperti apa? Karena muncul tiba-tiba ada muncul gunung. Jadi dua populasi ini menjadi terpisah. Jadilah populasi baru. Disebut apa? Alopatrik. Paham sampai situ dulu? Bisa? Bisa, Kak. Halo? Ya. Nah, lalu spesies populasi alopatrik ini dalam jangka waktu yang lama kan otomatis akan mengalami perubahan. Perubahan bagaimana? Dari gennya atau masa siklus gametnya itu pasti sudah beda antara yang A sama yang B. Padahal tadi kalau kita mundur ke belakang, mereka tadinya sama. Setuju? Setuju nggak? Masih kedengaran suara Kakak di sana? Dengar, Kak. Ya. Terus ketika kalau simpatrik gimana, Kak? Nah, ketika populasi yang tadi sudah mengalami alopatrik ketemu dalam habitat yang sama, nah itu namanya simpatrik. Terus mau ditanya, masih bisa nggak mereka melakukan interhibridisasi? Adik-adik? Tidak bisa. Inilah yang disebut sebagai spesiasi. Tadinya jadi satu spesies, ini jadi dua nih. Nah, dari warnanya kan udah beda. Jadi tidak bisa melakukan interhibridisasi.
Ini kakak jelaskan lagi nanti ketika belajar evolusi ya. Oke, untuk ini kita jawab dulu seleksi alam. Oke, kakak bisa lanjut? Lanjut, Kak. Kita lanjut. Kalau ini jawabannya Pak. Ini juga bioteknologi kakak udah jelasin. Satu temuan penting di bidang kedokteran adalah pembuatan apa kemarin antibodi monoklonal ini? Adalah hasil dari peleburan atau fusi sel dari siapa? Sel kanker sama limfosit. Iya. Peleburan dari sel limfosit. Kenapa? Limfosit yang diambil karena yang mau diproduksi nantinya adalah antibodi. Kamu ingat sel apa yang ngasilin antibodi? Adalah sel limfosit. Terus antibodi monoklonal. Supaya hasilnya ini bisa bertambah banyak dan bergenerasi secara terus-menerus, maka diambillah sel yang daya pembelahannya itu tinggi. Maka dengan siapa? Sel limfosit dengan sel kanker atau sel myeloma. Nah, ini berfusi, melebur, jadi sel baru. Ya, makanya atau bisa juga fusi sel disebut juga hibridoma. Yang A betul? Ya enggak? Betul enggak nih adik-adik? Betul, Kak. Betul, Kak. Kita lanjutlah kalau begitu. Kalau ini apa? Kak pernah jelaskan juga daun nitrogen. Mana jawabannya? Proses yang terjadi pada X. Ini adalah X. Terus protein. Protein itu berarti sudah bentuk makromolekul. Kalau disebut makromolekul atau ini juga bisa disebut sebagai polimer, ya kan? Polimer itu adalah protein. Maka monomernya siapa? Ayo. Asam amino. Iya. Kalau makromolekul berarti temennya mikro, kan gitu ya, berarti dipecahnya. Makro dipecah jadi mikromolekul. Nah, atau polimer dipecah menjadi monomernya. Siapakah monomer dari protein? Itu adalah asam amino. Terus kalau kamu ingat asam amino itu terdiri dari unsur apa aja strukturnya? Ayo, kimianya. Asam amino terdiri dari unsur N, H, C, sama O. Atau CON. Benar nggak? Benar. Itu nggak unsur asam amino? Iya. C, H, O, dan N. Gimana sih strukturnya? Iya. Kita buat ya. Dimana ada karbon yang bisa mengikat. Nah, empat tangannya ya. Dia juga mengikat gugus karboksilnya. Ada oksigennya sama OH. Terus dia mengikat satu hidrogen lagi. Dan di sini adalah gugus aminanya. NH2. Di sini siapa? Rantai sampingnya. Nah, apa maksudnya rantai samping? Nah, ini yang nanti yang akan menentukan jenis asam amino. Jenis asam amino ada berapa? Halo? 20. 20. Nah, inilah yang berbeda. Kalau ini sama. Kan asam amino. Ini asamnya. Kebalik. Ini aminanya, yang ini asamnya. Ya kan? Oke. Berarti, jadi makromolekul dipecah, diubah menjadi monomernya. NH3. Berarti ini ada proses apa? Berarti ada proses pemecahan. Kalau di dalam daun nitrogen, ada yang namanya pembentukan, namanya nitrifikasi. Nitrifikasi itu adalah pembentukan unsur nitrogen yang nantinya akan diubah menjadi amoniak, terus menjadi senyawa nitrat, NO3. NO3 inilah yang akan diasimilasi menjadi protein. Ya kan? Nah, kalau NO3 itu balik lagi, diubah lagi menjadi nitrogen atau ke NH3, berarti nitrifikasi. Berarti kata-kata nitrifikasi udah dicoret. Fiksasi itu apa, Kak? Fiksasi adalah pengikatan.
Di mana di situ kata fiksasi, pengikatan? Berarti dari sini panahnya kemari jadi NO3. Nah, fiksasi coret, nitrifikasi juga coret, amonifikasi juga coret. Setuju untuk soal ini? Karena panahnya X kan dari sini kemari. Berarti dari kompleks jadi sederhana. Betul? Betul, Kak. Oke. Kita lanjut. Waktunya kayaknya udah mau habis nih. Ayo kita lanjut lagi apa jawabannya nih. Penyakit pada ginjal ditandai dengan adanya albumin. Tadi kayaknya kita bahas deh. Ayo apa? Albumin ini. Kalau ada albumin Albuminuria. atau protein. Iya, albuminuria. Kita bisa tahu melalui uji apa tadi? Uji biuret. Yang nanti akan mengindikasikan warna apa? Warna Ungu. Iya, itu ya. Kalau uremia apa? Kamu tanya dulu. Uremia itu apa? Adik-adik. Urea, Kak. Ayo. Ada urea. Ya. Apa tadi maksudnya? Ya, kadar ureanya bagaimana? Kadar urea di dalam tubuh sangat tinggi. Bahwa ingat urea itu adalah racun. Iya, uremia itu adalah kadar urea di dalam tubuh. Yaitu kadar urea dalam tubuh itu tinggi konsentrasi. Dan ini sangat bahaya ya, karena urea itu adalah sebagai racun, toksik. Nah, kalau anuria berasal dari kata atida, apa berarti? Atida urin tidak. Nggak bisa memproduksi atau tidak mampu membentuk urin. Kenapa? Berarti ada gangguan dari sistem nefronnya, ya. Tidak dapat membentuk proses pembentukan urin ya yang ada di ginjal. Kalau hidronefrosis berasal dari kata apa ini? Kan dari gampang katanya itu ya sebenarnya ya. Hidro apa? Air. Ya. Nefrosis berarti dari kata nefron. Berarti kelebihan cairan. Nah, di dalam ginjal. Hidro. Jadi kelebihan cairan di dalam ginjal. Gitu ya. Nah, sehingga ini dia berarti penyumbatan. Kok bisa kelebihan cairan dalam ginjal? Karena ada penyumbatan di sini. Penyumbatan saluran. Saluran yang menghubungkan antara kantung kemih ke ginjal. Siapa ya? Ayo, salurannya. Kan ini ginjal. Ureter. Di kantung kemihnya. Oke, di sini yang kesumbat. Siapa? Ureter. Jangan kebalik. Ureter dulu baru uretra. Berarti hidronefrosis di sini. Penyumbatan saluran ureter. Kalau glukosurea sama juga dengan apa itu? Ayo. Diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus. Gitu ya, gampang ya. Oke, iya. Ini apa jawabannya? Arteriosklerosis merupakan kelainan dalam sistem peredaran darah manusia. Arteriosklerosis penyumbatan. Berarti jawabannya apa? Penyumbatan arteri. Berarti yang mana jawabannya? Penyumbat sehingga mengakibatkan kalau arteri. Berarti mana yang kamu coret? Vena kamu coret. Terus Koroner. menyempit atau mengeras. Ini juga coret. Ini juga coret. Bukan karena benda yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Mana yang lebih tepat? Mengeras atau menyempit? Menyempit. Ayo. Mengeras. Apakah hanya di jantung saja? Tidak ya. Oke, karena dibilangnya pada arteri. Oke, adik-adik. Sepertinya waktunya sudah habis juga. Kita juga mau lanjut lagi untuk sesi berikutnya. Mudah-mudahan materi TO ini, ya pembahasan TO adik-adik bisa pahami. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, boleh ditanyakan lagi ke kakak.
Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Sore, makasih Kak. Selamat sore, terima kasih Kak. Sama-sama.